Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala ba'da'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu syaitan lakum aduwwun mubin. Qulaiban ya nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahul ilmi faridatun ala kulli muslim. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dimampukan untuk bermajelis ilmu, yang mana pada malam hari ini kita akan mengkaji masalah fikih ibadah kaitannya dengan permasalahan sholat, yang mana ibadah sholat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali, akan ditanyakan oleh Allah kepada kita hambanya. Kalau sholatnya benar, maka menjadi indikator ya, amalan-amalan yang lain benar atau selamat. Kalau sholatnya masalah, nggak lulus ya, salah iya, kemudian tidak khusyuk iya, namanya, atau naudzubillah kalau sholatnya malah bolong-bolong ya, itu alamat ya, amalan-amalan selanjutnya akan mengalami masalah. Tidak bergeser seorang ya, kakinya, maknanya di pengadilan akhirat nanti sebelum dia ditanya, termasuk ditanya tentang sholat. Amalan yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat. Untuk itu dipersiapkan para santri, kalau ada yang belum paham ya, kalau ada hukum-hukum yang tidak diketahui seputar sholat, jadi sifatnya bisa tanya jawab atau ya problem solving, masalahnya apa, dicari solusi, maksudnya kebingungan ya, atau ketidakpahaman atau keraguan, supaya mendapatkan jawaban terang benderang, sehingga dalam beramal itu didasari dengan ilmu. Nah, kita beragama ini diperintahkannya secara totalitas ya. Secara umum Nabi sudah menyuruh shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian salawat dan salam terus tercurahkan kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua umatnya yang senantiasa menapaki sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak.
Pertama, gerak-gerak atau bergerak yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan atau maslahat sholat. Apa? Banyak bergerak yang atau bergerak tidak ada hubungannya dalam dengan maslahat sholat. Ketika sholat kok malah bergerak, bahkan berkali-kali gitu ya, maka itu batal. Lalu gerakan yang boleh yang bagaimana? Yang mengandung maslahat. Umpamanya imamnya batal, ya, badal, diganti. Siapa yang menggantikan imam yang batal? Orang yang berada di belakang imam secara posisinya lurus pas. Maka antum semuanya jangan merasa paham kalau memang belum paham, sehingga berdiri di belakang imam itu memiliki beban. Beban apa? Siap-siap menggantikan jikalau ternyata imamnya uzur, batal. Nah, usah banyak urusan. Kalau punya tip X beli. Ini minjem sana sini ribut. Coret aja yang salah, tulis di bawahnya, nggak usah banyak gaduh. Coba, santri suka ada yang terlalu pede, termasuk tentunya yang di belakang imam seyogyanya ya. Seyogyanya siapa? Berarti yang balik kan gitu. Kalau anak-anak kecil ini, santri kecil-kecil ini, jangan pas di belakang imam. Harusnya ya, orang nomor 2 keilmuannya, umurnya, ya, setelah imamnya. Itu kalau normalnya imam masjidnya itu orang yang paling alim di situ, orang yang paling ilmunya tinggi, ya, baik ilmu Quran maupun ilmu agamanya secara umum, akidah, fikih, paham. Itu kalau ideal. Kalau nggak ideal, santri kadang-kadang malah dilatih sekali-sekali. Itu kondisi pendidikan, bukan kondisi normal di masyarakat. Maka kalau di masyarakat sudah ditetapkan melalui mekanisme pengurus masjid, ya kan, bagian ibadah pastinya dia akan memimpin seluruh kegiatan ibadah. Ya, bagian sarana ya urusannya sarana. Nah itu kita bermusyawarah biasanya di masjid yang masyarakat aktif, kemudian jamaahnya banyak, dan diputuskan siapa imamnya. Memang harusnya begitu. Siapa muadzinnya bisa jadi, apalagi kalau ada marbot tetap, ya kan? Ada marbot. Kalau takmir jarang, kadang takmirnya tokoh, dia tidak tinggal di situ ya, sering-sering aja. Tapi kalau marbot seperti masjid kita itu, Rusdi berarti kan, atau Abi yang ditugaskan. Birahmat, kemana Birahmat ya? Nggak ada lagi. Pulang. Iya. Berarti Abi Rusdi yang positif, ya. Mau Abi cing-cing, apa namanya, tugas di yayasan, ya, kuliahnya masih banyak dan orangnya ada kegiatan yang lain, jadi nggak bisa. Kembali tadi apa? Santri
Ya Rizky, yang tidur Rizky. Kamu kalau suruh belajar lari-larian nggak karuan. Tadi pelajaran itu kok ngelawan aja. Main sama anak kelas 3. Anak kelas 3 itu memang masih kecil gitu. Dia dikasih main sore. Nggak usah ikut-ikut, kamu kan jam 5 baru boleh. Kamu dulu kan udah kecil kan? Udah hidup lebih lama dari Raffi kan? Kamu mainnya udah banyak. Tapi kan giliran pelajaran begini kamu tidur. Iyalah, tenaganya udah di porsir. Perhatikan ya, dicek itu nulis apa enggak aman. Sana sini enggak nulis man. Apa tadi? Poinnya jangan mengambil posisi di belakang imam. Kalau ada yang memenuhi syarat, di antaranya yang balik, di antaranya apa? Yang alim, kan gitu. Sebab apa? Di belakang imam itu nanti kalau batal dia maju. Gimana? Imamnya batal, yang lurus di belakangnya pas, maju. Nah nanti kalau membuat soft sholat mulai dari sebelah kanan. Berdiri semua sini. 4 orang itu berdiri. Rizky, berdiri di sini. Imamnya Nopal, coba. Makmumnya, lihat, cepat. Nopal imam. Rizky berdiri dulu, stop dulu. Habis stop. Raffi bilang geser. Imam sedekap Nopal. Kalau makmumnya 2, coba sedekap. Nah, gitu. Kalau imam berjamaah 2, di mana posisi makmumnya? Samping kanan lurus sejajar. Enggak ada agak mundur-mundur itu. Coba Raffi jadi makmum kalau salat berdua, maju Bi. Di mana coba? Di mana? Cuma berdua, di mana posisinya? Sebelah kanan. Kalau kamu bilang aja, Pak. Sebelah kanan, Bi. Nah, sejajar. Lurus, jangan lebih maju Raffi, tapi lurus sama dengan imamnya. Rapat nggak apa-apa, bahu ketemu bahu, tempelin. Pi. Nah, tumit ketemu tumit. Bahu nempel. Itu begitu kalau hanya 2 orang. Lalu kalau nambah 1, gimana posisinya? Nopal maju. Nah. Terus maju lagi. Nah, jangan didorong habis. Nah, Raffi tetap kalau imamnya di depannya sudah kalau di imamnya harusnya di depannya mentok karena harus pakai sutro. Maka tadi harusnya kalau tempatnya memungkinkan yang mundur itu Raffi karena imamnya harusnya pakai sutro pembatas. Jadi imamnya nggak maju mentok. Maju numbur tembok kan begitu, numbur tiang sutra. Jadi yang betul tadi apa? Coba kalau diulangi, Nopal mundur dulu, Nopal. Mundur dulu. Raffi tetap aja Bi. Tetap aja Bi. Lama mundur. Maju sana. Maju lagi kayak tadi. Nah. Raffi ada teman baru. Habis masuk. Nah, kira-kira habis ambil posisi kamu tidak diinjek sama imamnya. Jadi kamu kira-kira kepalamu tidak kena kaki. Mundur lagi dong bis, kalau kayak gitu kena. Nah. Kemudian Raffi mundur. Boleh kamu menjawel ininya, Pi, ya, ditepuk gitu. Tepuk ringan, jangan tepuk keras, berantem nanti. Raffi lurus, jangan gel-gel Pi, lurus. Kamu rapetin. Nah begitu. Nah kalau datang satu lagi gimana posisinya? Rizky, ada sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri.
kiri, sehingga apa? Seimbang. Begitu buat shop itu, mulai dari tengah. Kalau kemudian datang lagi, coba Aman, kemana kamu milih tempatnya, Man? Biarin, milih kemana? Kamu sudah kaki. Kemana? Harus milih sebelah kanan. Jadi diberatin sebelah kanan. Kalau mau seimbang lagi karena orangnya pas, mulai dibalas, istilahnya diimbangi sebelah kiri. Kalau ada lagi nanti datang, ya sebelah kanan. Abi masih lihat santri karena kurang ilmu memulai shop baru dari pinggir, ya. Paham? Santri tidak boleh membuat shop dia terlambat. Shop pertama sudah penuh, tahu-tahu dia mulai buat shop dari sebelah pinggir kiri atau pinggir kanan. Sedatangnya dia itu salah, mulai membuat shopnya dari tengah. Oke, kembali, terima kasih, kembali ya. Yang nggak ngantuk ya, jelas ya. Nggak diulang-ulangi lagi ya, buat shop dari tengah. Di belakang imam harus yang paling alim, paling paling bagus bacaannya. Kalau sama-sama sudah balik, ukurannya itu yang paling bagus. Aqra'uhum Qur'anan, maknanya ahli Quran yang paham tentang tilawah yang benar, ditambah akbaruhum sinan, yang terakhir itu kalau tua. Ya, kalau tua. Kalau umpamanya di masjid kita ada siapa? Pak Gun, tua ya. Pak Gun nggak pernah mau jadi imam, kecuali sangat kepepet. Di situ kemudian ada anak Abi Aska sama santri yang lain. Siapa yang jadi imam? Aska. Lalu yang di belakang anak Abi Aska siapa? Abdullah yang paling tua berikutnya, ya kan? Di lurusnya, ya. Itu nanti kalau askanya batal, ya. Masih sering ya kalau santri lupa ayat, udah beberapa ayat, udah langsung aja takbir, nggak usah lagi bismillah, surat lain lagi. Makmumnya galau, apa namanya? Kok gini sih gitu ya, dia batin nggak nyaman. Udah dapat 5 ayat, 1 ayat pun boleh. Kalau sudah 1 kali nggak ingat lagi ya, lakukan boleh. Walaupun cuma alif lam mim ya boleh, tapi kan nggak pantas. Masa habis alif lam mim lupa? Ya. Atau nun, ya Allah. Ya, sudah beberapa ayat lupa ya sudah langsung. Diingetin ngotot pula. Ada juga imamnya nerocos saja nggak dengerin apa? Ya, juga ngacir aja nggak boleh. Didengarkan kalau ada makmumnya memberi apa? Masukan apa? Membenarkan. Jangan ngebut aja. Yang namanya latihan ya. Jadi sebelum tampil itu di hukum-hukum seputar itu perhatikan. Ya. Di masjid kita ini kalau ada Ustadz Syafi'i dan beliau mau semuanya batal. Apa namanya? Keimamannya itu. Beliau yang punya hak. Sudah disampaikan nomor 1 Ustadz Syafi'i karena ditugaskan dari yayasan untuk menjadi imam tetap. Kalau ada beliau, ya Abi sendiri pun kalau tidak dipersilahkan nggak akan mau imamin karena itu haknya imam tetap masjid. Kok berani-beraninya santri main maju aja? Siapa yang kasih amanah? Itu adab ya. Bagaimanapun kita bertamu, kecuali sudah disilahkan. Ada Abi suruh ngimami di masjid? Ada? Kecuali Abi nggak ada. Kalau Abi ada di situ, Askar pernah ya? Nah, Askar sudah gede, hukum-hukum sedikit banyak sudah lebih paham. Tapi Abi harus ada supaya bisa ibaratnya mengawal. Tapi kalau nggak ada jangan, takutnya salah paham nanti pengurus yang lain.
Abi pengennya melatih, pengurus yang lain belum setuju, dan karena masjidnya bukan milik Ica, Icanya numpang. Jangan maju-maju, kecuali Pak Gun nggak mau, Pak Nasrun nggak mau, Ustaz Syafi'i nyuruh askar, alai urusan. Kita tidak menonjolkan diri ingin menjadi imam, tetapi kita diminta, ya. Itu bagian adab-adab ya. Nabi sebenarnya mau sampaikan gerakan-gerakan yang pindah-pindah tadi tidak termasuk yang membatalkan sholat. Kan tadi gerak tuh, ya. Itu tadi nambah jamaah ya. Tapi kalau imamnya batal, pergi, nggak usah ngomong apa-apa. Gantiin saya, enggak, bubar nanti. Ya, gimana gantiinnya? Makanya yang di belakangnya itu ngerti. Tapi kalau dalam keadaan sujud gimana? Jangan ngilang aja imamnya. Enggak duduk. Kok enggak Allahu Akbar, enggak bangkit dari ruku, dari sujud. Imamnya pergi. Oh, imamnya juga enggak ngerti hukum. Pas sujud kentut. Ya. Terus gimana imamnya? Yang jawil, jangan ngobrol. Itu kalau nggak paham-paham, yang di belakangnya itu boleh diomongin badal. Maksudnya gantiin. Tapi jangan kerasa gantiin woi, gitu jangan. Woi, batal woi. Woi, badal gitu. Makanya paham kalau ada kata-kata badal, kamu di belakang, oh berarti kamu bisa dongak. Yang di belakang imam itu dongak, yang samping-sampingnya diam aja, nggak ada kewajiban dia. Yang di belakang imam, oh berarti gantiin. Ya kamu berdiri, jangan kamu sujud kayak ini tentara itu sambil pindah ke depan. Kalau enggak kamu di situ saya sudah paham. Tetap di tempatmu karena posisi sujud. Selesai sujud itu berdiri baru kamu maju. Paham? Gimana, mau dicontohin nggak? Din, coba balik lagi. Sekarang Din, Aman, Pasha, Said ke depan. Yang jadi imam Ahmad. Yang belakang imamnya Aman, coba. Umpamanya posisinya sujudin, langsung sujud. Seperti imamnya sujud. Nah, kamu sujud juga 4 orang. Kamu belah sini, him. Nah, sujud. Ahnafnya batal imamnya. Kamu tegak Din, bilang ke Aman badal. Aman karena masih sujud man. Ya udah kamu Allahu Akbar, duduk man. Allahu Akbar keras, duduk. Kemudian ini sudah ta'aruf sujud terakhir apa belum? Umpamanya masih antara 2 sujud. Rukuk lagi man, Allahu Akbar man. Sujud lagi man, Allahu Akbar. Habis itu berdiri man, Allahu Akbar. Kamu maju ke depan tempatnya imam tadi. Nah, bergerak seperti itu tidak membatalkan sholat. Kemudian Pasha bergeser lurus ke Aman. Nah, ke kanan. Ya, karena 3 supaya tengah-tengah imbang. Yang belakang bergerak begini tidak termasuk gerakan yang membatalkan sholat karena mengandung masalah. Dah selesai. Bagus. Jadi nggak ngawur aja hidup ini, ibadah juga ada aturannya ya. Tadi poin 1 ya, bergerak yang tidak ada hubungannya dengan masalah sholat membatalkan sholat. Rizky udah 10 tahun nih, 9 masuk sih. Yang benar. Anak udah 11 nak, 10. Hai. Kalau masih main-main sholatnya, senyum-senyum. Syahid berapa Syahid? 9. Senyum-senyum. Entah apa yang lucu, entah Kamil yang lucu. Abi terlambat, memang mau mencari santri yang sholatnya main-main. Ya, kena pukul kakinya itu.
Ya. Akhirnya apa? Sholatnya bisa batal. Kamu sudah boleh dipukul itu kalau umur 10 tahun masih sholatnya ngawur. Baik, yang kedua yang membatalkan sholat menambah rukun atau perbuatan yang seperti ruku dan sujudnya ditambah, nggak boleh. Menambahkan rukun diantaranya seperti ruku ya, ditambahin, nggak boleh. Rokok berapa kali? Satu kali. Sholat yang biasanya ya, bukan sholat tasbih, bukan sholat khusyuk, tapi sholat biasa. Sujud berapa kali? Satu rakaatnya sujud berapa kali? Dua. Kok ditambahin? Batal. Tidak ada ampun istilahnya. Kalau menambah-nambah rukun sholat, maka sholatnya batal. Kemudian kalau ada orang murtad ya, di sini disebutkan dalam kitab-kitab fikih orang murtad, ya udahlah batal, nggak ada ampun juga ini, sholatnya batal karena dia sudah keluar dari Islam. Sebab yang wajib sholat hanya orang yang beragama Islam. Memang dulunya dia Islam tapi murtad, ya udah batal. Nomor 4, Kamil. Nomor 3 murtad. Nomor 4 mendahului imam. Apa? Mendahulukan imamnya. Nyalip, imamnya belum takbir, dia takbir perpindahan biasanya. Atau kadang-kadang malah takbiratul ihram. Imamnya belum takbir, dia sudah takbir. Atau belum tumakninah apa ini? Samiallahu liman hamidah, tidak. Ini udah duluan. Pegel gitu. Imamnya lama. Lima, yang membatalkan sholat, makan atau minum. Neman, kalau selilitan gimana nih? Masih ada itu urat dagingnya nih. Ditelan apa diludahin nih? Dilepah ya, dibuang sebisanya. Jangan ditelan kayak enakan, nanti batal juga itu. Pernah, makanya disunahkan Nabi apa? Kalau mau sholat sunahkannya apa? Lian, bersiwak. Zaid, bersiwak itu gimana? Gimana hadisnya itu? Siwak adalah sunnah kan? Apabila tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan, saya perintahkan mereka atau umatku bersiwak setiap hendak mau sholat. Kalau dikasih gosok gigi, makanya kalau bangun tidur udah berkali-kali sampai bosan, urutannya gimana? Ke kamar mandi, gosok gigi, baru wudu, baru tahajud. Santri begitu nggak? Coba, yang gede-gede, Tapi Adi mulai di absen, lama-lama menghindar, habis suruh nyenterin giginya. Dulu sampai walinya bilang gitu, santri si A, tolong B, ingetin B, giginya B, suruh nyikatin. Tapi dapat WA perintah ibumu begitu. Sambil candaan apa digerinda aja giginya, diamplas. Ya hidup yang wajar. Yang paling aman bangun tidur gosok gigi karena mau ibadah sholat subuh.
Dan setelah makan maunya begitu, belum tidur juga. Jadi orang itu jadi orang kalau punya adab. Kalau enggak gimana? Hewani. Apa ada hewan-hewan yang gosok gigi? Enggak ada kan? Walaupun hewan-hewan yang dipelihara itu disikatin sama yang punya itu. Ya, hewan peliharaan khusus. Ya, karena dia enggak tahu, tapi yang punya tahu, disikatin. Baik, lanjutkan. Tertawa. Abdi ngobrolin apa? Abdi juga santri. Tertawa, ngakak-ngakak ataupun tertawanya cuman diempet, ditahan gimana? Apa? Kecil, ketawa kecil. Ditahan. Sama batal. Suka-suka yang lucu apa sih? Zahid nih senangannya ngelucu. Orangnya suka lucu. Suka ngeledek, ya Ada Kamil dipukul kori aja ketawa terus. Ya. Biar aja. Pandangan mata kemana? Sujud, sudah. Fokus. Lurus salah. Dongak apalagi. Melirik kanan kiri apalagi. Ke tempat kakimu juga. Kakinya cantengan nanti dilihatin. Kakinya korengan. Kukunya panjang. Kemana yang benar mata? Ke tempat sujud. Jadi fokus. Kemudian apa? Kalau ada orang sholat kok ngadepnya salah, nggak ngadep kiblat. Itu dari orang mencong, serem kayak sajadah itu yang betul. Ya, berapa derajat itu kayak begitu. Ya coba bawa jam yang ada kompasnya itu, kiblatnya kemana? Dia serem begitu. Bukan kiblatnya lurus. Bila salah satu syarat rukunya tidak dikerjakan atau sengaja ditinggalkan, batal. Coba yang syarat apa? Kemarin sudah. Yang syarat sholat Islam. Mengetahui mana yang rukun. Rukun itu wajib. Gerakan, bacaan yang wajib. Mana yang sunnah. Kemudian balik, berakal. Ini berakal nih kalau bisa ya betul-betul yang akalnya sempurna ya. Biar kalau salah bilang tapi belum kasih lo ya. Untuk si A, si B ini belum. Karena pertimbangan ini kalau nanti ternyata itu bermasalah, kita mengingatkannya susah bagaimana? Jangan. Menghadap kiblat, suci dari hadas najis, telah masuk waktu, ya kan? Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat, menutup aurat laki-laki antara muka dan kedua telapak tangan. Jadi kita tambahkan itu syaratnya. Kalau sholat pakai sarung aja, menutupi pusat laki-laki, boleh nggak? Sah nggak? Sah, sebagaimana orang apa? Ibadah haji sedang ihram, memakai pakaian ihram. Coba itu lihat, selendang apa? Selempang, separuh kelihatan. Tapi pada prinsipnya pusat ke atas laki-laki sah. Sampai mana? Sampai dengkul ya, lutut ya. Tapi secara adab tidak pantas. Kecuali ihram sudah pengecualian, aturannya apa? Sudah nggak bisa dirubah seperti itu. Tapi sholat biasa tidak karena ihram pakaiannya, tidak sedang berihram, mengikuti ya. Karena Nabi sendiri memakai gamis kan begitu. Atau pakai pakaian kemeja. Ya, tidak pantas kaos ya, dihindari.
Bayangkan kemeja atau baju muslim, ya, koko atau gamis. Gitu ya santri ya. Kadang-kadang ini gini ya, Zahid ya. Kalau sholat pakai baju kemeja, baju koko, gamis, udah ambil beliin ya. Yang pakai kaos Teletubbies apa kaos apa itu? Kaos apa ini? Thomas terus kuning itu. Siapa? Ada oranye, ada kuning. Ya lama-lama nanti kalau mau sholat harus dirubah ya Im. Kalau itu untuk bermain. Kalau mau tidur boleh juga. Aman ya. Dipilih man ya. Atau didobelin ya man. Pas sholat pakai gamis. Itu baju mainnya pakai boleh. Pas sholat ditambahin gamis. Pas selesai sholat apa? Iya, dilepas lagi, bisa pakai kaos. Kemarin seorang wanita haruskah sholat memakai mukena? Nggak harus, yang penting menutup Allah. Pakaiannya apa? Longgar, tidak transparan. Termasuk ini. Ini kamu mukena apa ini ya? Mukena kayak taman bunga begitu. Mau ngapa? Yang sebagusnya yang polos. Kalau bisa jangan menimbulkan apa? Pujian yang akhirnya apa? Atau kebangga-banggaan. Kalau mau ibadah, ya indah boleh, indah ada apa rendah-rendah. Tapi jangan norak terlalu. Akhirnya orang setiap melihat, wah kagum. Ujung-ujungnya nanti bangga diri, ya. Apalagi kalau itu ternyata ganggu gitu. Wih, kayak taman bunga kan bilang. Pink lah, coklat, biru, segala warna, kayak kebun bunga, ke taman warna, ya. Bagusnya yang disuruhkan Nabi apa? Putih, ya. Kalau wanita bisa juga yang gelap, supaya apa? Tidak transparan. Itu yang syarat, yang rukun diingat-ingat. Niat, ya, niat. Bagi yang melafalkan niat karena tidak khusyuk, kalau tidak dibunyikan nggak jelas. Bagi yang cukup niat itu maksud melakukan amal dalam hati, ya, itu tinggal hatinya fokus. Dalam hati ngebatin, saya mau sholat qobliyah subuh, saya mau sholat subuh. Ya ini terjadi apa? Perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang melafalkan niat, ada yang tidak, ya. Tapi yang pasti niat ini bagian daripada amalan hati. Jangan sampai lisannya sholat. Gimana Abi yang biasa pakai niat? Abi nggak apa, Abi meniatnya dalam hati karena maksud, ya. Maksud melakukan sesuatu, itulah niat. Hah? Oh, sholli fardhu isya'i misalnya. Nah, jangan sampai lisanmu itu ngomong begitu, hatimu kemana-mana. Ya, itu yang dimaksud untuk menghilangkan ketidakfokus atau konsentrasi, hatinya yang goyah. Maka diucapkan. Tapi yang tidak mengucapkan itu juga tidak masalah, karena Nabi sendiri secara khusus tidak mengajarkan lafal-lafal niat. Itu pendapat, ya. Kalau di sekolah Muhammadiyah tidak diajarkan membunyikan apa membunyikan aska aska enggak ding, aap sama sahih ya. Dibunyikan enggak niatnya? Enggak, jadi yang di sekolah NU dibunyikan, bunyi si prepan bunyiin sholli fardhu zuhri isya'i. Nggak usah ribut, ya, tidak boleh diributkan, ya. Itu perkara yang apa? Ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Ulama berbeda pendapat. Masalah furu. Furu itu masalah
cabang dalam agama, bukan masalah usul, bukan masalah fikih, bukan masalah yang pokok. Ya, di situ boleh beda. Niat ya, takbiratul ihram, berdiri tegak. Rizky ya, ingatkan lagi. Mereng-mereng nggak boleh, ditegak seluas badanmu. Jangan kamu lebih lebar dari badanmu, jangan lebih ciut. Lebih lebar kamu bisa ganggu tetangga, lebih ciut kamu nanti roboh, ya. Jangan dirapetin kakinya, lurus saja bahumu seberapa, kamu membuka kakimu selebar itu. Kita lanjutkan sampai 7:30, ya. Sampai menyiapkan segala sesuatunya. 7:30 baru selesai. Ini jam berapa ini? Azan belum? Hampir ya. Biar azan lanjut sampai 7:30. Kemudian apa? Membaca surat Al-Fatihah wajib tiap rakaatnya. Kapan bacanya surat Al-Fatihah? Ketika selesai waladhdallin. Amin. Kalau imamnya itu yang bijaksana, menjeda gitu. Tidak langsung membaca surat. Kalaupun imamnya membaca surat ya nggak apa-apa. Karena bacaan imam, bacaan makmum, ya. Kamu baca sebisanya. Habis selesai baca apa? Ngikutin pelan-pelan apa yang dibaca imam dari bacaan surat. Diikuti. Kalau nggak tahu ya udah dengerin. Ya, termasuk kalau nanti terjadi kesalahan supaya apa? Bisa membetulkan bacaannya itu. Yang rukun itu tadi yang membaca Al-Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud 2 kali, tumakninah, selalu diikuti tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Kemarin saya contohkan. Perhatian, Sofi nggak ada. Tenangnya ruku itu kalau punggung dikasih ember isinya air tidak goyang, berarti dia betul-betul kayak huruf T itu betul. Orang yang mencuri sholat termasuk yang rukunya ada yang naruh tangannya di paha, nggak boleh. Ada yang pernah lihat Abi rukunya tidak di dengkul, dengkul itu dicengkram begini. Kalau ini dengkulnya gini. Ini malah di bawahnya, nah itu salah. Sehingga dia kayak ayam notol istilahnya itu. Jadi pas. Yang ruku yang tumakninah itu tangannya di dengkul dua-duanya itu lurus. Kalau nggak begitu, nanti kalau sholat Abi masbuk, lihat santri begitu, Abi benerin nanti ya. Benerinnya nggak ngobrol ya, pakai peci atau pakai sajadah ya gitu. Wah gitu. Ya gini. Coba gini menghadap Allah tidak boleh apa? Kayak nggak serius gitu, miring-miring nggak tegak, ya. Gimana kalau ngadep presiden begitu? Nggak sopan, miring gini, ya nggak boleh gitu. Suka begitu-begitu zahid, kakinya diangkat satu sambil garuk-garuk. Miring, senderin ke sebelahnya. Ya. Sekarang pasah juga main tangan. Siapa tadi main tangan tadi? Barusan tadi. Enggak boleh. Kena pukul tadi maghrib. Apa? Asar ya? Zuhur ya. Asar kan saya yang imamin enggak tahu ya. Zuhur. Mainan tangan gini-gini. Ya, nggak boleh, batal nanti ya. Duduk antara 2 sujud tumakninah, duduk tasahud akhir tumakninah. Syahid, kadang-kadang aman. Kakinya jangan ditumpuk di tengah, man. Kamu suka numpukin, main empuknya aja ya, man. Nggak boleh ditumpuk di tengah, man. Nabi suka lihat kalau di belakangmu. Jadi yang betul gimana? Kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan. Tasahud awal, tasahud akhir kaki kiri dimasukkan. Itu nggak boleh diluar rahim, ya. Rahim ini balik-balik sekarang kaki kanan yang didudukin. Ngawur aja rahim nih, ya. Mentang-mentang nulis tangan kiri mau dibalik-balik, nggak boleh. Ya. Kemudian membaca sholawat loh. Ketika tasahud itu jangan ketinggalan sholawat.
membaca salam yang pertama. Kalau Ustadz Mumin Ustadz Teguh biasanya salamnya cuman sekali yang keras ya. Assalamualaikum. Boleh, jadi nggak usah heran. Tapi yang mau masbuk nungguin ya kan, mau berdiri dia karena dia ketinggalan, nungguin imamnya salam ke kirinya. Imamnya memang biasanya yang keras cuma sekali ya. Jadi dikira-kira saja imamnya sudah salam ke kiri, nengok ke kiri baru kita tegak berdiri menyempurnakan kekurangan rakaat. Ya. Kemudian tertib, ya nggak boleh kebalik-balik, belum rukuk langsung sujud, batal. Itu bagian daripada rukun. Oke. Itu tadi yang Abi mengulas syarat dan rukun. Ada pertanyaan di sini? Suka? Biasanya ada pertanyaan. Ayo. Suka gampang bertanya, ayo. Tadi Abi menerangkan apa? Yang membatalkan sholat nomor berapa? Hah? Nomor 6, tertawa terbahak-bahak. Nomor 7, membelakangi kiblat. Nomor 8, bila salah satu syarat rukunya tidak dikerjakan. Baru sampai nomor 8. Kemudian Nabi jelasin lagi syarat rukun, ya. Sekarang berarti nomor 9. Ketinggalan rukun dan syarat tadi, bolak-balik nggak tertib rukunnya. Yang rukun yang syarat sudah Habis sampaikan tadi. Yan, tulisanmu apa Yan? Nomor 8. Yang membatalkan sholat. Ayo Talita. Bila salah satu syarat dan rukun tidak dikerjakan atau ketinggalan atau kebolak-balik. Yang syarat yang rukun yang tadi itu. Nih, perhatikan. Kamil. Kemudian 9-nya apa? Terkena najis yang tidak dimaafkan. Berarti ada yang dimaafkan Abi bilang. Coba cari di Google. Sebentar. Mana HP-nya? HP di mana? HP Adi. Najis yang dimaafkan, tidak membatalkan sholat. Cari. HP-mu mana? Coba biar lengkap. Tai Cica termaafkan? Makfu ya. Apalagi? Giginya Raffi lepas, berdarah, masih ada kerasa-kerasa dikit-dikit. Ditelan aja ludahnya ya, Bi. Apa Abi bilang? Najis yang termaafkan, tidak membatalkan. Percikan air kencing dalam sholat. Masa ada kencing percik? Ya boleh itu kalau di luar sholat. Ya. Ditambahin ya Pak, keywordnya dalam sholat yang termaafkan. Kalau kejatuhan tai cicak jelas ya, selentir ya masih becek ini. Ya, atau beceknya kotor pas sujud. Ya Allah, sebelahnya luwing. Sebelahnya apa? Kaki 1000 ya Allah. Ini kalau mau pindah sujud gimana ya? Apa pikiran sambil nunggu? Selesai azan. Dicari dulu. Semua bilang ini ada di rumah Iso ya.
Dijawab katanya, dijawab. Siapkan alat tulisnya. Udah, doa azannya disiapin, dibaca. Man, jangan ngantuk man. Aman ngantuk. Tapi kalau pas ngantuknya pas taklim, ya. Kalau udah jam 8:30 ngobrol. Belum tidur, waktunya tidur. Waktunya taklim. Ngantuk. Wa marabahati dakwah ditambah wa sholatil qaimah. Nama Muhammad dan wasilah wal fadilah. Al-Tarafi'ah wa sallallahu Muhammad dan wa ta'inaka latukul ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Nabi. Ini namanya masailul fiqh, masalah-masalah fikih yang perlu dikembangkan. Jadi kalau Mbak Ida, Abi Gila ngajar, memang di situ nggak ada, tapi bisa kita kembangkan guru. Oh, apa sih yang dimaksud najis makfu? Yang termaafkan itu apa? Di bukunya kadang-kadang belum. Maka kita perlu tambah keterangan. Kalau websitenya terpercaya bisa jadi rujukan. Di antaranya ini Rumah Isu ini terpercaya, ya. Yang saya buka ini ada website syariah apa ini juga bincangsyariah.com ini juga terpercaya. Bilang apa poinnya yang pertama biar tuntas santri tulis. Pertama tadi betul percikan air kencing. Kita berusaha untuk kencingnya itu tidak mengenai kain. Tapi ternyata kalau sekiranya itu pakai apa ya? Kaca pembesar apa ya? Kelihatan terpercik, maka ini termaafkan. Novel kita tidak menyadari kalau ternyata kencing kita sedikit ada yang merciki kulit kita atau merciki kain kita, kitanya tidak tahu. Kemudian kita berwudu, ternyata itu kencingnya ada di badan kita,
setetes atau nggak setetes, mungkin nggak kelihatan ya, mercik kok ya, maka itu kemudian termasuk yang termaafkan. Termaafkan mengenai baju atau mengenai badan. Termasuk di sini itu najis, sudah belajar belum? Ada najis mughaladzah, berat. Apa itu? Anjing, babi, air liurnya nyenggol itu, apalagi air kencing orang dewasa, termasuk mughaladzah bukan? Nabi bilang air kencing orang dewasa sudah menyusu lebih dari 2 tahun. Kalau yang mukhafafah, kencing anak bayi yang baru usianya belum 2 tahun ya. Ya, yang kedua apa? Darah. Apa bilang? Darah, nanah, termasuk darahnya yang berasal dari tulis. Pernah nggak sholat digigit nyamuk? Terus kamu pukul, berhasil. Nyamuknya apa? Mati. Ada darahnya? Iya. Batal nggak sholatnya? Tidak, ini loh pelajarannya, apa namanya? Pelajaran hal-hal yang termaafkan. Ini kaitannya sholat ya. Darah apa lagi? Gusimu yang habis ceritakan tadi. Giginya masih baru lepas kan? Masih kerasa-kerasa darahnya kan? Kamu sholat, waktu sholat maghrib tiba. Jadi bagaimana? Terus saja sholat. Ada juga yang ini nanah, ya, cantengan tuh banyak nanahnya kan? Atau di jerawat, ya, habis. Ada yang punya jerawat ada nanahnya. Atau luka-luka yang ada nanahnya, ternyata nempel di badan, termaafkan. Apalagi yang Nabi? Darah, nanah, tentu ini yang tidak kayak mengucur ya. Kalau darahnya mengucur kayak kena pisau, ya berhenti dulu. Kan tentu kenapa sholat bisa awalnya nggak kena, ya tahu-tahu kena pisau begitu, enggak lah. Atau sudah diperban pas sholat apa? Keluar banyak. Sampai kemana-mana ya diberhentikan ya, kawannya juga terganggu. Tapi kalau cuma netes, kelihatan merah di plesternya itu, ya termaafkan. Keempat, apa bilang? Kotorannya binatang, ya, yang mengenai biji-bijian ketika digiling. Kotoran binatang yang mengenai susu ketika diperas. Kotoran tersebut selama tidak mengubah sifat susunya termaafkan. Coba Abi bilang, buka Abi Adi. Tai ayam najis enggak? Bener. Tai apa bahasa Indonesia? Kotoran sapi teletong. Sopi najis nggak itu? Kotoran kambing najis nggak tak? Itu pupuk tak? Gimana itu? Kotoran ayam pak. Bilang najis nggak itu? Iya, ada itu pembahasannya. Kakinya sila. Ayo, ini sehari-hari kita jumpai, harus selesai.
Beres, santri jangan nggak paham hukum. Sudah paham ya? Asal kalau ada darah keluar dari luka kita sedikit ketika sholat, lanjutkan. Kemudian nanti buat pertanyaan baru juga, apakah kotoran ayam, kotoran hewan-hewan yang halal dimakan najis atau tidak? Najis. Ada yang najis, ada yang tidak. Tapi gimana itu? Najis Pak. Kotoran ayam? Karena dia mengganggu. Ya kotoran wangi nggak ada. Terus kalau kena itu ayo kalau kena itu gimana? Banyak pendapat tapi bilang ya ada yang tidak najis, ada yang najis. Ya. Kalau kita lihat ya dalam website Republika ya ditegaskan kotoran hewan yang boleh dimakan sapi, ayam tidak najis. Kalau di website Republika. Makanya kita belajar ya. Nanti didalami lagi, itu ulama beda pendapat, boleh milih kalau begitu ya. Jadi secara umum yang ditemukan Nabi bilang itu menjijikkan ya Nabi bilang. Sehingga apa? Tidak menutup kemungkinan di sana mengandung penyakit dan akhirnya apa? Membawa mudarat ya. Itu poin yang keberapa tadi? 4 ya. Kalau dia ngenang-ngenain biji-bijian, ngenang-ngenain susu, tidak merubah rasa susu. Susu kecampuran kencing hewan, susu sapinya kena kencing sapinya sedikit. Susunya 1 ember, nggak berubah rasa, nggak berubah sifat, susunya tetap halal. Udah gitu aja, tidak merubah. Sekarang kelima, kotoran ikan. Ayo, ikan asin. Ayo, dimakan juga itu. Kotoran ikan di dalam air selama air tersebut tidak berubah, dan kotoran-kotoran burung di tempat-tempat yang mereka berlalu lalang di atasnya, seperti di tanah haram, maka banyak burung merpati di Madinah, tempat-tempat umum, itu hal tersebut dimaafkan. Burung apa yang suka di masjid? Burung gereja. Nelek dia. Lagi main-main. Atau pas sholat di atas burungnya. Biasanya di pojok salon itu dia mau bersarang di situ. Pas dia berak man, kenain kamu, batal nggak sholatnya man? Enggak, lanjutkan. Burung-burung yang sulit dihindari, ya itu termaafkan. Yang keenam apa bilang? Darah yang tukang jagal ini kan sering berhubungan dengan darah. Ternyata darahnya ada sedikit-sedikit. Namanya tiap hari nyembelih kan, termaafkan juga. Lah dicuci bersih, masih lah dikit-dikit nggak sengaja itu. Ketujuh apa?
Ada pernah kita makan daging, ternyata dagingnya sedikit-sedikit masih ada darahnya. Lanjutkan. Ya Biari. Kedelapan apa? Mulutnya anak kecil yang muntah ya. Ketika menyusu, gumoh apa istilahnya? Kalau kena muntah-muntahan anak kecil masih menyusui ibunya, tidak apa-apa, termaafkan. Tapi kalau sudah kayak Kamil, sudah 2 tahun setengah, semuanya udah dimakan, najis, muntahan itu. 10 apa? Apa bilang? Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir atau memang tidak memiliki darah. Apa hewan yang punya darah? Burung ya? Ada darahnya. Bahkan tidak memiliki darah sama sekali jika jatuh ke dalam benda cair. Oh, seperti lalat, lebah, semut. Kamu ada di sini loh nulisnya, kamu ada di situ. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir atau memang tidak memiliki darah sama sekali jika jatuh ke dalam benda cair seperti lalat, lebah, semut, dan dengan syarat jatuh dengan sendirinya loh, serta benda cair tersebut tidak berubah sebab kejatuhan hewan tersebut. Kopi, tehnya kena semut gitu loh, maksudnya tidak berubah rasa teh kopinya itu, termaafkan. Ya, tawon nyemplung di situ, laron mungkin laronnya, laron ya, lepas laron banyak itu pas kamu buat atau di gelas semua ada kejatuhan laron, enggak merubah rasa. Buang aja laronnya, jangan dimakan. Tapi kalau mau dimakan, boleh nggak makan laron tuh Beli? Hah? Bilang, laron itu boleh nggak dimakan? Mbak Ida, boleh nggak di tempat Mbak Ida ada yang makan laron? Boleh tak? Ya karena kamu senang, boleh. Boleh nggak? Ya ada yang makan itu belum tentu. Ular yang dimakan. Laron, hukumnya apa? Laron, halal atau haram? MUI, halal. Beda pendapat selalu ada. Menurut website Republika boleh makanlah laron. Berarti kalau ada kan lagi ada itu mau itu diapain? Goreng ya? Adi pernah kayak dia. Wow, botok tawon, botok laron. Barang digotok. Ulo barang bodi. Iya. Walang, belalang, ya doyan kamu ya. Kalau doyan terus boleh. Coba perkara-perkara yang umum di masyarakat ada perlu kita pelajari ya, supaya kita tahu hukumnya. Belalang itu boleh dimakan. Kalau ditanya yang melarang ya ada, selalu begitu. Hukum-hukum suka apa berbeda pendapat. Baik, itu yang termaafkan tadi ya. Sekarang sedikit lagi 10. Kembali kepada urutan pembatal tadi. 10 apa? Berhadas.
Kalau sholat kentut ya batal, ya. Atau ini keluar darah haid sedang sholat, dia langsung batal, ya. Enggak nunggu-nunggu selesai sholat, dia langsung batalin. Kemudian yang ke-11 terbuka auratnya, auratnya terbuka, batal itu, hati-hati. Makanya pakai kaos kaki kalau mau aman. Kalau enggak pastikan mau kenanya menutup kaki kalau pas ruku. Kalau laki-laki kan enggak rentan ya. Entah kalau pakai sarung, sarungnya melorot ya. Ya, mana Zuka pakai sarung, sarungnya melorot kan. Ya batal ya kan? Kemudian berkata-kata dengan sengaja loh man. Nopal, kalau ngobrol batal. Atau cuman nah gitu-gitu. Tapi dengerin dari belakang ini bisik-bisik gitu. Ya. Walau hanya satu huruf batal. Kode-kode, isyarat batal. Kedip-kedip maksudnya nunjukin sesuatu, ya batal. Ya. Baik, itu tadi perkara-perkara yang membatalkan sholat, ditambah lagi hal-hal yang makfu, yang termaafkan ketika sholat. Dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.